Nah, seandainya kita dicurangi, seandainya kita ditipu dan seterusnya, maka tidak ada waktu bagi kita untuk meratapinya, menyesalinya, bahkan sampai kita pendam dalam hati kita. Shalom good readers, hari ini kita bergembira, bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan pada hari ini, kita akan selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita lanjutkan renungan kita di Mazmur pasal yang ke-43, tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, paling sulit itu menghadapi orang yang suka menipu dan curang. Kalau kita ketemu orang yang suka nipu dan dia meminta pertolongan, kita bingung. Kita mau nolong, nanti ditipu. Kita nggak tolong, nggak taunya beneran dia membutuhkan pertolongan begitu ya. Ya jadi bingung ya gitu. Mungkin good readers pernah mengalami hal ini dan saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Karena orang yang menipu itu identik dengan tidak bisa dipercaya. Jadi apapun yang dikatakan dan seterusnya tidak bisa kita percaya begitu ya. Dia sehari ini bilang, "Saya butuh pertolongan nih," begitu kita tolong, nggak taunya uang yang kita kasih atau pertolongan yang kita kasih itu dipakai untuk hura-hura, misalnya pesta pora. Lalu kemudian orang yang curang. Kita kalau dekat dengan orang yang curang juga sangat susah. Karena kita ingin berbisnis secara tulus, bekerja secara tulus, malah dicurangin begitu ya. Tadinya kita buat laporan yang baik, malah diakal-akalin supaya laporannya nggak baik, supaya laporannya bener. Padahal sih laporannya nggak bener, banyak bolongnya misalnya. Jadi kita mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya. Dan orang yang menipu dan curang itu selalu ada dalam lingkaran kehidupan kita. Kita tidak bisa jauh-jauh dari mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih cara menghadapi orang-orang yang demikian? Mungkin good readers punya pergumulan dan persoalan yang demikian, maka kita lihat bagaimana pemazmur ini menuliskan solusinya. Nah, kita lihat di sini yang pertama, ia meminta Tuhan mendatangkan terang supaya ia dituntun ke tempat kudus Tuhan. Jadi di ayat yang ketiga A, ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun. Nah, ini penting sekali karena kalau dia ketika berhadapan dengan orang yang menipu dan orang yang curang, maka terang Tuhanlah yang memampukan kita bisa melihat orang ini menipu atau curang begitu ya. Hanya terang Tuhan saja. Dan pemazmur meminta Tuhan supaya terang itu ada dalam dirinya, ada dalam pikirannya, ada dalam matanya, ada dalam hatinya. Sebab kalau tidak ada terang dalam hati kita, maka kita tidak bisa melihat kegelapan. Artinya kita tahu kalau kita terang, maka di sekitar kita akan menjadi terang. Tapi kalau kita gelap, sekitar kita jadi gelap. Tapi kalau kita terang, kita tahu di sana itu ada kegelapan. Nah, good readers pada hari ini kita kembali lagi gitu ya, mengingatkan firman Tuhan ini. Nah, dituntunnya kemana? Dibawa ke gunung yang kudus atau tempat kediamanmu. Dengan kata lain, kalau kita menghadapi persoalan yang sedemikian rumitnya, maka kita bisa bawa hal ini ke tempat kudus Tuhan atau kediaman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu tempat yang tepat adalah mengadu kepada Tuhan. Kalau kita ditipu dan dicurangi. Kalau ke polisi boleh, kalau ada secara hukumnya gitu ya. Dan seterusnya, pengadilan boleh gitu ya. Tapi kalau sudah kita ditipu dan dicurangi dan kita bingung mau melapor ke siapa, maka kita bisa datang kepada Tuhan. Meminta keadilan dan pertolongan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah ia pergi ke rumah Tuhan untuk bersukaria dan memuji Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Ketika dia sudah diterangi pikirannya, mata hatinya dan seterusnya, maka pemazmur akan merasakan sukacita, bersyukur di ayat yang keempat. Dia akan bersukacita dan bergembira bersyukur pada Tuhan dengan kecapi. Nah, seandainya kita dicurangi, seandainya kita ditipu dan seterusnya, maka tidak ada waktu bagi kita untuk meratapinya, menyesalinya, bahkan sampai kita pendam dalam hati kita. Kalau kita bawa itu semuanya ke dalam rumah Tuhan, kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah itu semua menjadi kegembiraan, syukur, dan tari-tarian dan memuji nama Tuhan. Good readers, kita temukan banyak orang yang sudah mengalami kecurangan dan ditipu dalam hidupnya, justru yang datang itu malah malapetaka, yaitu dia stres berat, dia tidak bisa ngapa-ngapain dan depresi. Tapi kalau itu kita bawa semuanya ke dalam Tuhan, Tuhan akan mengubah itu semua dengan rasa syukur dan juga memuji dan memuliakan nama Dia. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti akan menuntun dia ke tempat terang dan di tempat terang itu adalah berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Oleh karena itu, gue terus balik lagi,
Kalau kita punya terang dalam kehidupan kita, kita bisa berhati-hati. Kalau kita punya terang dalam kehidupan kita, kita bisa tahu berkat itu ada di mana, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.